Sore kembali lagi bersama QT Capital seperti biasa membahas perdagangan IHSG pada tanggal 15 Juli 2021. Hari ini si IHSG rebound cukup kuat sebesar 1% ke level 6046 setelah sebelumnya kemarin bisa dibilang ada reversal candle yang merupakan hammer candle di daily chart. Tapi secara keseluruhan sentimennya masih sama seperti video kemarin. Kalau si IHSG ini masih cenderung sideways antara range 5885 dan 6132. Jadi untuk konfirmasi bullishnya itu kalau misalnya sudah tembus ke atas 6132 6133 ini. Kalau misalnya tertembus kan itu bisa dibilang si SHS besar ini marking lagi S dan ini kepalanya. Kalau misalnya tertembus ini bisa dibilang tar menjadi area neckline-nya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan per saham. Yang pertama ada mesin ya emang hari ini rebound cukup kuat. Bisa dibilang ini engulf candle kan. Tapi yang membuat saya concernnya itu wick-nya ini di daily candle ini apa ya, lebar, maksudnya panjang gitu loh buntut atasnya ini. Biasanya kan itu menandakan ada rejection activity. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil, ya emang ada kan, ada sekitar 4 jaman, ada 4 candle di hourly. Mungkin kalau misalnya ada yang berminat untuk main si mesin ini, ya lebih baik tunggu aja lah sampai dia break atas 605an yang merupakan area fraktal di daily chart. Untuk sekarang wait and see, walaupun daily candle-nya bisa dibilang bagus. Lanjut TBIG. Oke, TBIG hari ini rebound, lebih mirip kayak doji setelah sebelumnya kemarin lebih tepatnya candlenya posting yang namanya piercing itu juga merupakan tanda-tanda awal dari rebound. Secara keseluruhan sih trennya masih bullish, masih berada di atas aligatornya walaupun ada penurunan momentum melihat dari kedua oskilatornya. Kalau kita breakdown ke time frame lebih kecil jadi senario yang dipantau untuk tebik ini kemungkinannya masih ada 2 move. Satu, dia ke 3370, terusnya koreksi dengan proyeksi supportnya itu ada di ada di 3180 at least sebelum dia break gitu. Ya masih PR masih banyak sih, ya wait and see aja dulu. Kalau misalnya ada yang berniat untuk masukin WL boleh. MDK gap up candlenya ya mirip-mirip harami tapi yang maksa. Kalau secara keseluruhan trennya masih oke. Ini masih expanding dari aligatornya dan juga oskilator gatornya, tapi ada penurunan momentum di oskilator AO. Kita breakdown ke time frame lebih kecil.
menurut saya ini belum ada tanda apa ya, reversal yang bagus unless dia berhasil breakout ke atas 3240 yang merupakan high di tanggal 6 kemarin gitu. Lanjut Breeze. Oke, Breeze ini hourly ya. Ini ya engulf candle kemarin, respon pasar hari ini positif, menguat 1,7% ke level 2390. Maaf. Oke. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame yang kecil, bisa dipantau kan ini sebenarnya ada SAS lagi, S H S. Sekarang ya tinggal tunggu kalau misalnya ada daily bukan daily candle apa ya, bisa pakai 15 menit sebagai acuan candle atau hourly. Kalau misalnya ada candle di time frame tersebut ditutup di atas 2400, bisa dibilang itu konfirmasi breakout. Kalau misalnya emang breakout, cara mainnya pasang cut loss kalau diturun di bawah 2290. Secara keseluruhan kalau melihat dari trennya, kita pakai acuan daily, masih cenderung bullish. Ini expanding di aligatornya, dan kedua oscillator itu apa ya, menunjukkan indecisions juga sih. Jadi nggak apa-apa selama ada reversal candle kemarin dan time frame kecil menunjukkan ada price action SAS, ya masih apa ya, kalau secara pribadi sih saya menilai untuk saham si BRI Syariah ini masih ada potensi untuk rebound. Tuh. Lanjut, kios kita lewat, api kita lewat, Behat. Ya kan dia udah break nih. Pembahasan kemarin juga 735. Kemarin pembahasannya kalau nggak salah kan pasang cut loss kalau turun 710. Kalau misalnya hari ini ada yang beli, mungkin masih bisa consider untuk hold dulu selama 710 ini tidak tertembus ke bawah. Kita lanjut, mari. Oke, mari dia break, bukan break ya, sebenarnya lebih kayak ditutup di atas si aligator. Ada penguatan momentum di ketiga, bukan ketiga ya, di kedua oscillator dan satu indikator. Sama, aligatornya sudah terpantau rapi, lips paling atas, hijau, terusnya merah udah di tengah, biru udah di paling bawah. Kita breakdown time frame lebih kecil. Kalau misalnya ada yang minat, besok pas opening boleh dibeli. Cara mainnya kita pasang stop loss kalau turun ke bawah 312. Ada yang pantau ini kan? Mungkin S, H, dan lain sebagainya. Ini S-nya. Untuk target awal kita ada di 380. Semoga lancar. Ruang upside-nya masih lumayan. Risk ratio-nya lumayan bagus. Ngelihat dari lebar antara entry dan cut loss lebih kecil dibandingkan target. Masih ada ruang upside sekitar 11%-an. Lumayan oke. Kalau misalnya kita hitung potensi resikonya, ada 8%. Lumayan lebar untuk cut loss 8%, mungkin bisa diatur lot size-nya.
untuk bermain saham hari ini. Lanjut, IPCC kita lewat, ITMG. Oke, ITMG masih terpantau oke trennya. Kita breakdown time frame lebih kecil. Tadi saya sempat pantau juga si ITMG ini. Tunggu kalau misalnya ada hourly break ke atas 15 atau 50. Kalau misalnya ada candle hourly ditutup di atas level tersebut, boleh disikat, cut loss di 14.625. Untuk target berikutnya let's see. Oke. Kalau nggak salah kan di video tanggal berapa kita udah hitung pakai extension. Kalau dia berhasil break all time high, kemungkinan target selanjutnya itu ada di 16.800-an yang merupakan level Fibo 127. Tuh. Ya. Tapi yang penting sih dia mampu nggak break 15 atau 50. Untuk target berikutnya kita bicara nanti aja. Yang penting entry di mana, cut loss di mana. Kita lanjut ke ITMG. Abis ITMG ada SCMA. Oke. SCMA ini rebound setelah hari sebelumnya. Kemarin harga posting yang namanya doji candle kan. Dia sempat tes si lips dari agregatornya. Respon market positif hari ini. Tapi to be honest, saya lebih suka kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas 2250. Sama kayak Tebik, masih ada 2 move PR sih SCMA ini. Dia pertama move ke 2250, koreksi ke sekitar 2140 sebelum dia breakout. Gitu. Mungkin bisa dicatat dulu, bisa dimasukin ke watchlist untuk main si SCMA ini. PMMP. Oke. Bagus candlenya, engulfing kan. Saya lebih suka dia breakout 470 sama seperti Tebik dan SCMA yang sebelum-sebelumnya. Masih ada 3 move, bukan 2 move ke 470, koreksi 450 sebelum dia breakout. Masukin watchlist aja dulu. Tapi secara keseluruhan time frame-nya masih oke. Trennya masih oke melihat dari situasi si aligator dan kedua oskilatornya ini. BNBA ya rada engulfing, tapi ya high hari ini sayangnya lebih rendah daripada high kemarin. To be honest, untuk main BNBA ini kayaknya kita tunggu dia breakout ke atas 1660 aja sekalian. Ya, mudah-mudahan besok atau beberapa hari mendatang ada daily candle ditutup di atas 16660, bisa consider untuk open new positions. Lanjut. Bang Harda 2790 di ARB. Ya hampir menyentuh extension 161 ya di level 3800. Ya kemungkinan area overbought juga. Untuk support berikutnya itu ada di sekitar 2500. Area resisten dari tanggal 10 bulan 3 kemarin. Kemungkinan masih koreksi ya, belum ada tanda-tanda itu. Mengingat hari ini juga ARB. Lanjut. Same masih di sekitaran all time high, masih oke. Kalau misalnya ada yang punya barang masih boleh di hold. Untuk
Untuk area trailingnya bisa dipasang sorry di low tanggal 6 kemarin di sekitar 627. Itu batas trailing stopnya, kita kasih ruang aja, takutnya kan kegocek. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hourly-nya juga, ini expanding, ini higher high, ini juga expanding. Ya mudah-mudahan bisa lanjut ke atas 730, making new high. Semoga masih lancar untuk si saham SEM ini. Bang Neo, oke, hari ini candlenya bagus, engulfing, breakdown time frame lebih kecil. Belum ada price action yang berarti di time frame intraday. Kita hitung dia high-nya di mana. Oke, di sini. Ini low-nya di mana? Oke, di sini. Semenjak hari ini posting engulfing di daily, untuk besok strateginya gini. Break ke atas 635. Kalau misalnya ada 15 menit candle ditutup di atas 635, boleh disikat. Pasang cut loss di 605. 30 perak resiko, 5%-an. Lumayan lebar, boleh diatur lot size-nya. Setelah itu antam higher high. Pembahasan kemarin ada SAS kan di sini nih. Terusnya respon pasar masih oke. Ya mudah-mudahan aja reboundnya masih lancar. Secara keseluruhan trennya si Antam masih oke. Wah, ada Sido daily chart sudah berada di atas alligator, tapi oskilatornya masih kurang oke. Menurut saya kita tunggu si kedua oskilator ini aja dulu, sampai kalau sudah rapi kita ntar bahas lagi. INDF akhirnya ditutup di atas fraktal 6650 SAS kan. Opening besok boleh disikat. Target berikutnya di sekitar 7.400-an. Masih sekitar, berarti ada 800 perak. Potensi profit. Sorry. (13%) Oke lah. Strateginya cut loss kalau turun ke bawah 6375. Neckline 6650. Lanjut setelah INDF, FPNI lewat aja lah. Oke, gimana sih, penasaran juga. Oke. Candle-nya indecisions ternyata. Silo lewat IRA. Si indikator ini, si garis-garis ini masih mampu menahan harga. Walaupun ada penurunan momentum, melihat dari oskilatornya masih layak untuk di hold sih. Lewat aja DSNG. Ups. Oke. Tutupannya selevel sama fraktal, setelah sebelumnya dia posting yang namanya inside bar di sini. Tricky juga kalau misal kita breakdown time frame lebih kecil.
Oke, dia tes struktur 55 ya, triple 5 ini. Tinggal tunggu ya ada koreksi dikit ke 530 sebelum up move. Dipantau aja dulu untuk si DSNG ini. Habis itu Mulia. Loh kok Mulia terkoreksi. Secara keseluruhan masih uptrend, masih oke. Expanding dan ini juga expanding. Berapa? Udah ya. Sampai oke, terakhir deh DMMX. Aduh, DMMX masih higher high. Udah ngelewatin 2000, kayaknya nggak ada Fibo lagi ya. Apa udah nyampe 361? Kan kita kalau nggak salah kan pakai swing ini. Oke, 2000. Selanjutnya itu setelah 261 ini ganti aja. Lah, udah nyampe juga ternyata. Oke. Ini kita masih pakai, ini nggak dipakai soalnya. Jadi 2 level Fibo doang. Yang penting. Oke, dia akhirnya tes extension dari swing kecil ini di extension 361. Terusnya ya masih higher low, walaupun ini gak menutup kemungkinan dia membentuk yang namanya shooting stars juga. Kalau misalnya kita lihat time frame lebih kecil, ada rejection candle. Oke, ada shooting stars juga tadi opening tadi. Untuk support terdekatnya, kalau misalnya jaga-jaga koreksi itu ada di garis hijau aligator ini. Ya kemungkinan di sekitaran 2000 juga. Yang merupakan extension 261 dari swing kecil ini. Ngerinya soalnya di harga-harga sekarang tuh sebenarnya overbought untuk si DMMX ini. Yaudah, itu dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.